Shalom, bersama dengan saya Venetson Pairikas STHMPDK. Kali ini saya akan menyampaikan RPS dan silabus penjelasannya yang ditujukan untuk mahasiswa yang saya ampu di mata kuliah pengantar teologi sistematika. Saya mengampu 7 kelas. Dan saya harapkan penjelasan ini akan menolong saudara-saudari mahasiswa untuk menemukan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan perkuliahan kita. Nah, di semester 3 ini bobot untuk mata kuliah pengantar teologi sistematika, bobot SKS-nya 2, jurusan PAK, merupakan mata kuliah persyaratan yang wajib, dosen saya sendiri. Nah, profil lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu lulusan PAK adalah pendidik Kristen yang profesional. Ya. Selain itu dia pemimpin Kristen dan penyuluh agama yang diimplementasikan. Yang pertama, menjadi pendidik atau guru agama Kristen baik pada tingkat sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta seperti PAUD, TK, SD, SDTK, SMP, SMPTK, SMA, SMK, SMAK, SMTK. Maupun di gereja, guru pada pelayanan kategorial sekolah minggu, pengajar ya, katekisasi dan lain sejenisnya. Nah, yang kedua menjadi penyuluh dan aktivis agama Kristen dalam implementasi pemimpin Kristen pada lembaga pemerintah maupun lembaga sosial yang berciri Kristiani. Misalnya penyuluh Kementerian Agama RI, bimbingan masyarakat Kristen, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, panti jompo, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Karena itu mata kuliah ini juga penting bagi para mahasiswa yang belajar. Nah, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, para mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai pengantar teologi sistematika yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengantar teologi sistematika di bidang PAK yang diaplikasikan sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya dalam tugas mendidik, tugas manajemen, dan tugas penyuluhan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah teologi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan keahliannya. Yang berikut, mahasiswa mampu memetakan wacana dan fenomena keagamaan, serta isu-isu kontemporer teologi dalam PAK untuk dijadikan berbagai dasar dalam pengembangan pembelajaran PAK yang kreatif dan inovatif. Yang berikut, mahasiswa mampu menganalisis berbagai masalah dan fenomena teologi dalam bentuk karya ilmiah di bidang PAK dengan memanfaatkan perangkat-perangkat pembelajaran PAK yang inovatif. Yang berikut, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep teoritis dan landasan keilmuan pengantar teologi sistematika secara mendalam sebagai titik tolak dalam pengembangan potensi keberagaman peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Dari semua itu ada deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini membahas tentang teologi sebagai ilmu. Pada prinsipnya, teologi adalah refleksi tentang pengalaman pergaulan manusia dengan Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa manusia mengalami pergaulannya dengan Tuhan
oleh karena Tuhan menyatakan diri melalui firman dan karyanya di dalam Yesus Kristus. Allah terus memelihara seluruh alam ciptaannya dengan firman dan karya. Selanjutnya Allah menyelamatkan dunia dan isinya melalui Kristus sebagai penjelamaan firman dan karyanya. Nah, bahan kajian yang pertama konsep pengantar teologi sistematika, kedua bibliologi, ajaran tentang Alkitab, teologi, ajaran tentang Allah, antropologi, ajaran tentang manusia, kristologi, ajaran tentang Kristus, pneumatologi, ajaran tentang Roh Kudus, eklesiologi, ajaran tentang gereja, dan eskatologi, ajaran tentang akhir zaman. Nah, buku-buku yang saya pakai dalam proses perkuliahan ada ditayangkan di sini. Saya tidak membaca ulang, tapi diharapkan mahasiswa bisa menyimak buku-buku yang ada di sini untuk juga membacanya dan mempelajarinya secara intens untuk memberi respon dalam perkuliahan. Nah, di rencana pembelajaran semester, capaian yang diharapkan itu sudah jelas, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami mata kuliah pengantar teologi sistematika dasar sebagai ilmu dan berefleksi tentang pengalaman pergaulan manusia dengan Tuhan lewat Alkitab, menyaksikan bahwa manusia mengalami pergaulannya dengan Tuhan oleh karena Tuhan menyatakan diri melalui firman dan karyanya dan memahami Allah terus memelihara seluruh alam ciptaannya dengan firman dan karya. Selanjutnya, Allah menyelamatkan dunia dan isinya melalui Kristus sebagai penjelamaan firman dan karyanya. Nah, ini mulai dari sesi pertama pertemuan. Di pertemuan pertama nanti, kita akan sama-sama belajar tentang dengan tujuan kemampuan akhir, mahasiswa mampu memahami pengertian teologi sistematika dan mampu memahami norma, metode, sumber teologi sistematika. Nah, penjelasannya itu sudah terpapar di sini, tertulis di sini. Silakan para mahasiswa menyimaknya berkaitan dengan penjelasan RPS, kontrak perkuliahan, dan lain sebagainya. Sudah terlihat. Lalu bentuk pembelajaran, menyimak kuliah dari dosen, pembagian individu dan kelompok, tanya, diskusi. Sumber pembelajaran juga ada melalui bahan presentasi dosen pengampu yang diambil dari buku-buku yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Dan indikator penilaiannya itu perkuliahan berjalan lancar, tidak ada mahasiswa yang terlambat, mengumpulkan tugas-tugas perkuliahan dan menjelaskan pentingnya teologi sistematika dan sebagainya. Nah, hal yang perlu saya tegaskan di sini bahwa disiplin merupakan prioritas dari perkuliahan kita. Oleh karena itu, Anda tidak boleh terlambat. Kalau Anda terlambat, maka ada konsekuensi yang harus kita kerjakan, terutama Anda yang kerjakan, karena Anda adalah mahasiswa yang harus belajar. Dan cara saya mendisiplinkan Anda adalah dengan cara akan memberikan tugas tambahan di luar RPS atau rancangan pembelajaran ini, di luar ini. Apabila terlambat, maka Anda diwajibkan untuk menulis 50 pertanyaan dan 50 jawaban tentang materi perkuliahan hari di mana Anda terlambat. Nah, apabila Anda alpa, maka Anda diharapkan untuk menulis 100 pertanyaan dan 100
jawaban tentang materi di mana Anda tidak datang. Nah, bagaimana dengan kalau Anda sakit? Kalau Anda sakit setelah sembuh, Anda juga harus belajar. Karena itu, Anda tetap harus mengerjakan 100 pertanyaan, 100 jawaban setelah Anda sembuh. Ada dispensasi untuk yang sakit, karena dia baru sembuh sakit, maka durasinya lebih lama. Tetapi apabila Anda terlambat atau sengaja alpa, maka minggu depannya lagi di pertemuan berikut, Anda harus langsung mengumpulkan. Dan juga terlambat juga langsung mengumpulkan sebagai hasil kesepakatan bersama. Dan apabila Anda dalam pertemuan berikut tidak mengumpulkan tugas konsekuensi disiplin itu, maka akan bertambah 2 kali lipat dari tugas Anda. Ini saya jalankan atau saya terapkan supaya Anda serius dan sungguh-sungguh mengikuti proses perkuliahan di mata kuliah pengantar teologi sistematika. Yang kedua, supaya Anda tidak tertinggal. Jadi kalau tidak ada tugas tambahan, maka Anda tidak akan dipaksa untuk belajar dan memaksimalkan diri untuk mempelajari apa yang harus Anda pelajari di mata kuliah ini. Nah, itu penjelasan saya, dan RPS ini akan saya kirim di grup WA kelompok kelas. Jadi Anda bisa menyimaknya. Saya tidak menjelaskan ini secara rinci, tapi Anda bisa menyimaknya dan diperhatikan apa yang harus Anda buat dan pelajari dari pokok-pokok materi pembelajaran yang sudah ada di sini. Nanti akan dikirim lagi melalui grup WA kelas. Sedangkan penjelasan RPS ini hanya untuk penguatan dari materi yang akan saya kirim. Nah, itu pokok pertama. Dan pokok kedua adalah bibliologi atau Alkitab dengan tuntutannya ada di samping, nanti dipelajari. Terus yang ketiga teologi, doktrin tentang Allah. Yang keempat doktrin tentang manusia, antropologi. Yang kelima doktrin tentang kristologi. Yang keenam doktrin tentang pneumatologi atau Roh Kudus. Ya. Yang ketujuh ini sebenarnya doktrin tentang eklesiologi, dan di eklesiologi kita akan lebih memperdalam karena itu berbicara tentang teologi praktika yang harus hidupkan pak di sana. Karena itu di situ saya akan mengajak para mahasiswa untuk bergumul dengan sumbangsi konteks Gemit, ya, dalam UPP, unit pembantu pelayanan yang ada di untuk anak, remaja, pemuda, dan pendidikan katekisasi kaum bapak, kaum ibu, dan kaum lansia. Jadi nanti kita akan menyoroti itu untuk membangun diskusi, dan ada tugas-tugas kelompok untuk Anda mencari informasi tentang unit-unit pembantu pelayanan di gereja ini supaya kita presentasikan dan Anda benar-benar mencari, menggumuli masalah-masalah problematika pelayanan yang ada di gereja tentang pokok-pokok ini. Dan ini akan menolong kita untuk mempelajari pengembangan pelayanan eklesiologi di gereja. Lalu yang berikut, aktualisasi yang lain adalah pokok-pokok ini. Di sini saya menulis tentang demonstrasi, tetapi Anda akan menghasilkan film. Saya mendapatkan 7 kelas, dan 7 kelas itu masing-masing akan mempersembahkan